Belajar 4 pilar, yakni 1 pilar akhlak, pilar kedua pilar logik, pilar ketiga pilar leadership, dan pilar yang keempat pilar bisnis. Ini akan menjadi sebuah tema pembelajaran yang kita kerucutkan sama-sama. Akhlak bersinggungan dengan pelajaran PAI, logik bersinggungan dengan matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan lainnya. Leadership tentang keberanian tadi, tentang olah fisik, olahraga, dan sebagainya. Dan bisnis lebih kepada kewirausahaan dan ekonomi. Ditambah dengan perkembangan sebuah game legendaris bernama Monopoly yang saya mainkan. Saya terinspirasi dari Monopoly untuk bisa mengembangkan game tersebut. Karena kenapa? Di Monopoly kita semua secara mendadak menjadi seorang miliarder. Betul atau betul? Tiba-tiba keliling dunia, beli negara, beli rumah dan hotel. Ya, apakah dunia seperti itu? Tidak, maaf. Ya, dan kita semua menjadi realistis. Maka kita simpulkan, kita buat fondasinya dari yang paling kecil. Logikanya, kita itu harus berikhtiar, Bapak Ibu, harus bekerja. Kemudian kita dapatkan uang. Kemudian kita bisa menjelajah negara kita, negeri kita tercinta untuk bisa belajar lebih dalam. Itulah filosofi dari Salam Nusantara. Pengembangan dari game Monopoly dengan unsur seni budaya. Salam artinya adalah sapaan. Bagi sebagian ulama, salam merupakan juga bahasanya orang-orang surga. Tapi salam di sini saya mengambil dari konsep pembelajaran sekolah alam yang memang singkatan Sekolah Alam Bogor, tempat saya 12 tahun mengajar, dan ditambah dengan belantara yang mungkin memiliki sinonim sebuah hutan tantangan yang liar yang harus kita selesaikan aksi dan solusinya, sehingga terjadilah salam belantara yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam tools. Ada peta utama, kemudian ada taskar yang mana itu tadi akan ada pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan temanya, yang nantinya semua taskar tersebut kalau memang sudah terkumpul akan mendapatkan koin. Semua bergantian berdasarkan dadunya. Dan tidak lupa, saya juga akan memperkenalkan budaya Indonesia, yaitu batik-batik Indonesia untuk menjadi karakternya. Ada batik Rangkiang dari Sumatera Barat, ada batik Dayak dari Kalimantan, ada batik Megamendung dari Cirebon. Kita punya banyak. Ya, itu akan menjadi karakternya yang akan menjadi dijalankannya. Setelah mendapatkan koin dengan 4 tema yang berbeda, semua bisa ditukarkan seperti simulasi tadi menjadi sebuah island card. Informasi baru. Kita 2 menit pertama baru saja belajar bahwasanya Kalimantan punya 3 provinsi loh, punya 3 negara loh. Indonesia paling gede 1%-nya Brunei, betul? Ya, itulah sebuah informasi dari salam belantara, yang mana setiap tasnya nanti akan mempengaruhi koin yang akan didapatkan. Berbicara tentang proses, ya, Bapak Ibu semua hadir di lantai 5 ini tidak semata-mata langsung tiba di lantai 5, melainkan naik dari lantai 1, 2, 3, dan seterusnya. Pun sama, ketika anak bisa berlari, itu pun memiliki proses, Bapak Ibu. Mulai dari tengkurap, merangkak, merayap, berjalan ke dinding sampai ke berlari. Pun sama dengan salam belantara, kita semua mengerucutkan sehingga dibutuhkan 2-4 orang, yang mana dibutuhkan 1 orang disebut budayawan untuk menjadi bandarnya, untuk menjadi sumber informasinya, karena semua jawabannya akan memiliki kunci jawaban. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau semua pertanyaan terjawab atau bocor? Ya, alhamdulillah menjadi sebuah simbiosis mutualisme, karena memang tujuan kita adalah untuk membagikan informasi ini sebanyak-banyaknya. Dulu saya pernah disuruh menghafal tarian-tarian di Jawa Barat. Ya, sampai sekarang saya lupa. Disclaimer, saya juga bukan ahli budaya, Bapak Ibu. Ya, tapi bagaimana caranya kita memperkenalkan itu dengan sebuah permainan, sehingga permainan ini akan diingat oleh anak-anak kita nanti. Ini sedikit video yang sudah saya mainkan bersama anak-anak. Sebenarnya banyak permainannya, cuman tidak saya dokumentasikan semua. Mohon disaksikan. Oke, menggunakan prototipe yang sudah
sudah diberikan oleh negara, kita memaksimalkan semaksimal mungkin permainan yang ada, sehingga semua tools, semua pertanyaannya mengarah kepada sebuah instruksi usaha pungut sampah di sekitar Bapak Ibu. Lakukan push up selama 5 kali. Berikan mohon maaf kepada teman di sebelah kiri, pijat temannya, berikan poin kalian kepada Ane, kemudian tukarkan dan dapatkan poin sebanyak-banyaknya. Itulah cara bermain salam belantara. Hasil baiknya, alhamdulillah, dalam beberapa proses permainan prototype kita mendapatkan banyak sekali input atau feedback positif, karena sejatinya ternyata banyak anak-anak yang merasakan pengalaman yang berbeda, belajar Nusantara dengan sudut pandang yang berbeda, ya, dengan cara yang asik, dengan cara yang menyenangkan. Dan biasanya nih dalam sebuah circle, lingkaran A, lingkaran B dan seterusnya, biasanya suka ada anak-anak yang mendominasi. Kamu tahu nggak sih ini tuh begini-begini? Oh iya. Nah, ketika acara itu terungkap gitu ya, itu terkembangkan, itu akan menjadi sebuah permainan yang sangat seru Bapak Ibu. Ya, feedbacknya lagi, selain cuma belajar, mereka interaksi, mereka melakukan aktivitas positif, mereka juga mendapatkan oleh-oleh sebuah ilmu dari sebuah island card yang memang bersihkan ilmu juga. Kemudian memberikan rasa senang pastinya. Dan untuk evaluasinya, saya juga merasa Bapak Ibu semua bahwasanya permainan ini memang bisa dikembangkan lagi menjadi permainan yang lebih baik lagi. Ya, bahkan beberapa feedback dan masukan bilang kepada saya, Pak Dinar, taskardnya bisa dikembangkan untuk berbagai macam taskard yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu, di sini ada ratusan orang bisa memberikan masukan kepada saya, sangat menerima. Kemudian ada juga bilang, Pak Dinar, poinnya bisa nggak jadi uang? Bisa. Pak Dinar, island card bisa nggak diperubah nggak cuma 50 besar, tapi menjadi 30-an provinsi yang ada di Indonesia? Bisa. Pembelajarannya lebih mengkerucut, ada Bengkulunya, ada Jambinya, ya itu luar biasa. Jadi permainan ini memang masih bisa dikembangkan Bapak Ibu semua. Dan saya sangat berterima kasih kepada sahabat saya di Bogor, dan sambil menyapa teman-teman Bogor juga yang sedang nobar, khususnya Bapak Muhammad Saifuddin, Pak Sae, yang sudah membantu saya membuatkan draft salam belantara ini dengan caranya dia. Pak Dinar, gimana kalau pakai uang? Bagaimana kalau dengan menggunakan 30 provinsi? Oh bisa. Cuman kebetulan karena waktu kita singkat, kita kembangkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Tapi ini sebuah draft, sebuah proses, dan ini sangat menyenangkan. Bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua bahwasanya salam belantara bukan sebuah permainan instan. Kita melakukan sebuah riset, kita melakukan sebuah uji coba, kita melakukan pembuatan ini sampai kepada gagal, buat lagi, gagal, buat lagi, sampai finalnya seperti yang ada di depan Bapak Ibu. Oke, kesannya alhamdulillah ya, saya bisa menjadi kolaborator untuk membuat sebuah permainan edukasi yang barangkali mungkin ini akan menjadi gading saya ketika saya sudah tidak ada nanti, akan menjadi warisan saya kepada Indonesia, kepada anak bangsa nanti ketika memang ya kita sudah tidak ada Bapak Ibu semua. Dan pastinya dengan orang-orang hebat sekitar kita, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Harapannya semoga ini semua, nggak cuma saya tapi juga teman-teman yang lain, bisa dikembangkan, bisa diproduksi secara massal dan distribusikan kepada semua kalangan masyarakat, kemudian bisa disebarluaskan dan juga bisa dibuat sebuah kombinasi yang paripurna pastinya menjadi harapan dan cita-citanya Mas Eko tadi, menjadi sebuah pusat game based learning di dunia. Ya, jadi gak cuma di sini di Semarang tapi juga di dunia. Kita main menjadi global citizen, menjadi masyarakat dunia Bapak Ibu. Dan salam sukses untuk semuanya. Saya Muhammad Dinar Zulfikar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ini Mas kayaknya Mas ya. Mas ya, tak panggil Mas aja deh. Oh, Kang Dinar dari SMP Sekolah Alam Kota Bogor. Salam belantara untuk pelajaran seni budaya. Tadi sempat ngomong kita siksa, makanya disiksa, disaksikan. Baik, itu ya. Dan untuk informasi